Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Mare of Easttown tahun 2021. Sebagai gambaran, series ini menceritakan tentang seorang detektif di sebuah kota kecil bernama Easttown. Setahun yang lalu, seorang perempuan menghilang dan sampai sekarang masih belum ditemukan. Sekarang, seorang perempuan ditemukan dibunuh tanpa pakaian. Detektif ini harus menyelidiki apakah dua kasus ini berhubungan atau dua kasus berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di sebuah kota kecil bernama Easttown di Amerika Serikat. Di sebuah pagi, seorang detektif dibangunkan karena seseorang menelponnya. Detektif ini pergi ke rumah orang yang menelponnya dan perempuan ini bernama Mare. Yang memanggilnya adalah seorang perempuan tua rasis yang berpikir tetangganya adalah seorang penjahat dan parno. Mare ingin nenek ini memanggil polisi agar polisi lain yang memeriksanya karena Mare adalah seorang detektif. Nenek ini berpikir kalau tetangganya mengintipnya. Karena Mare sudah kesini, ia akan memeriksanya, namun di sana ia menyadari ada sebuah kamera CCTV. Saking parnonya nenek ini hingga memasang CCTV, namun saat ini belum berfungsi karena suaminya belum bisa mengoperasikannya. Setelah dari rumah nenek sebelumnya, Mare pergi ke kantor polisi. Resepsionis menunjukkan sebuah koran yang membahas sebuah artikel tentang Mare. Saat SMA, Mare adalah atlet basket dan berhasil membuat tembakan buzzer beater yang membuat tim sekolahnya menang. Karena kota ini kecil, membuat Mare membuat seolah seperti pahlawan kota di masa itu. Dan tak lama lagi adalah anniversary ke-25 tahunnya. Mare dipanggil kepala polisi yang menunjukkan sebuah berita tentang ibu yang kehilangan anak perempuannya yang bernama Kathy setahun yang lalu. Ia pikir polisi tidak melakukan apapun untuk menemukan anaknya. And the police aren't doing anything. They don't care. That's why we're here. Kepala polisi memberitahu kalau polisi pusat memutuskan untuk mengirim detektif dari pusat untuk membantu Mare memecahkan kasus ini. Mare menjawab kalau Kathy adalah pengguna barang terlarang dengan histori sebagai seorang prostitut. Mungkin saat ini ia sudah meninggal di suatu tempat. You never know. The thing is, we don't know anything after a year. Kepala polisi menjawab karena itulah masalahnya di mana kepolisian tidak tahu apa-apa. Jika Kathy sudah meninggal, setidaknya kita harus bisa menemukan mayatnya. Di tempat lain, kita akan melihat seorang remaja berusia 17 tahun bernama Erin. Walau baru berusia 17 tahun, namun Erin sudah menjadi seorang ibu. Hari ini, mantan kekasihnya yang bernama Dylan sekaligus ayah dari anaknya datang karena hari ini gilirannya mengasuh anak mereka. Dylan datang bersama kekasih barunya yang bernama Brianna dan hubungan Brianna dan Erin sangat buruk. What's that? Are you seriously that stupid? Fuck you, Aaron. You know what? You're gonna get it. Brianna meminta Erin untuk berhenti mengirimi Dylan pesan, namun Erin membantahnya. Erin juga memberitahu Dylan kalau anak mereka mengalami infeksi telinga dan harus dioperasi. Erin ingin orang tua Dylan juga membantu membiayai operasi anak mereka. Sementara itu, Mare sedang di toko akuarium untuk membeli akuarium untuk anaknya. Di saat yang sama, seorang polisi menelponnya karena rumah seorang perempuan bernama Beth dibobol. Beth adalah teman Mare dan ia tahu kalau pelaku pembobolan ini adalah adik Beth. Mare berencana ke rumah Beth, namun di tengah jalan ia melihat adik Beth. Mare mengejar adik Beth yang bernama Freddy. Karena ia melarikan diri, sepertinya Freddy memang pelaku perampokan rumah Beth. Freddy bersembunyi di rumahnya. Mare sudah memanggil polisi untuk membantunya. Freddy, come on. You have 2 minutes, alright? Ini bukan pertama kalinya dan Mare bisa membujuk Freddy untuk menyerahkan diri. Mare menangkap Freddy dan Beth yang marah memukulnya. What is it gonna be enough? Sorry, Bethy. I'm sorry. Beth sangat muak dengan kelakuan Freddy karena Freddy adalah seorang pecandu yang sering mencuri barang-barangnya saat butuh uang. Namun walau begitu, Beth memutuskan untuk tidak menuntut Freddy. Kembali ke tempat Erin. Ayah Erin yang bernama Kenny baru saja pulang bekerja. Ibu Erin sudah meninggal sehingga kini Erin yang mengurus ayahnya, namun ayahnya jugalah yang harus membiayai anak Erin. Erin ingin bertemu dengan pria yang sedang dekat dengannya. Ia ingin meminjam mobil ayahnya, namun ayahnya melarangnya.
Di sore hari, Mer sudah pulang dan di sana Mer tinggal bersama ibunya yang bernama Helen. Ada juga sepupu Mer yang sedang berkunjung yang bernama Bapak Den. Bapak Den adalah seorang pendeta di gereja kota. Ibu Mer memberitahu kalau mantan suami Mer akan melakukan pesta pertunangan malam ini. Walau Mer sudah bercerai, namun hubungan keluarga Mer dengan mantan suaminya masih baik. Apalagi rumahnya tepat di belakang rumah Mer. Tak lama kemudian, mantan suami Mer yang bernama Frank datang mengundangnya ke pesta pertunangannya. Mer memiliki anak remaja bernama Sivan yang sedang di masa rebel. Hubungannya dengan Frank baik dan juga dengan calon ibu tirinya. Semua keluarga Mer kecuali Mer pergi ke perayaan pertunangan Frank. Mer memilih pergi ke rumah sahabatnya. Di sana ia bertemu dengan anak bernama Ryan yang merupakan anak dari sahabatnya. Ada juga adik Ryan yang memiliki Down syndrome yang bernama Moira. Ada juga pria bernama John yang merupakan ayah Moira dan Ryan dan mereka akan pergi ke pesta Frank. Dan perempuan bernama Lori ini adalah sahabat Mer dari sejak mereka SMA. Alasan Mer dan Lori tidak ke tempat Frank karena akan pergi ke SMA mereka untuk bereuni karena mereka berada di tim basket yang sama. Setelah dari reuni, Mer pergi ke sebuah bar. Di sana ia bertemu dengan pria bernama Richard yang seorang penulis dan orang baru di kota. Mereka berbicara cukup lama dan lumayan cocok. Di tempat lain, dengan menggunakan sepeda, Erin pergi ke sebuah apartemen. Di sana ia menemui sahabatnya yang bernama Jess. Erin menunjukkan foto pria yang berjanjian dengannya malam ini pada Jess. Mereka sama-sama tidak pernah menemuinya dan malam ini adalah malam pertama Erin akan bertemu dengannya. Erin akan bertemu dengannya di hutan tempat para remaja berkumpul. Jess berpikir ini ide buruk karena di sana pasti akan ada Dylan dan Brianna. Erin menjawab kalau ia ingin membuat Dylan cemburu. Karena ternyata Erin memang pernah mengirim Dylan pesan dan karena itulah Brianna marah. Setelah cukup malam, Erin pergi ke hutan tempat remaja biasa nongkrong. What's going on? I don't know what's going on. Oh yeah, there's no Brandon, right? Di sana ia mencari pria yang janjian dengannya, namun ternyata itu adalah jebakan karena pria itu sebenarnya adalah Brianna. Brianna, Dylan, dan beberapa teman mereka mengepung Erin. Brianna ingin memberi pelajaran pada Erin dan memukulinya sambil direkam. Dylan tidak melakukan apa-apa dan hanya melihat Brianna memukuli Erin. Sivan juga ada di sana dan ia membantu Erin agar tidak dipukuli lagi Brianna. Sivan ingin mengantar Erin pulang, namun Erin menolaknya. Kembali ke tempat Mer. Mer pulang dan bertemu dengan cucunya yang bernama Drew yang tinggal bersamanya. Ayah Drew adalah anak Mer yang bernama Kevin yang sudah meninggal. Malam ini Mer tidur bersama Drew. Di pagi hari, Mer menerima telepon dari kepolisian. Dengan cepat ia pergi ke hutan dan di sana sudah banyak polisi yang sudah lebih awal datang. Kepala polisi juga ada di sana dan yang ingin ditunjukkan adalah mayat Erin yang ditemukan di sungai dengan keadaan tanpa pakaian. Ada luka tembakan peluru di kepala Erin yang merupakan alasan kenapa Erin meninggal dunia. Kepala polisi memberitahu kalau Mer harus bekerja sama dengan detektif yang dikirim dari pusat untuk menyelidiki kasus pembunuhan Erin. Ia juga ingin Mer mencari apakah kasus Erin berhubungan dengan kasus menghilangnya Kathy setahun yang lalu. Orang pertama yang dihubungi Mer adalah Lori. Mer memberitahu kondisi Erin dan kenapa ia melakukannya adalah karena suami Lori, John, adalah sepupu dari ayah Erin, Kenny. Erin was killed last night. What? Mer ingin saat ia memberitahu Kenny berita ini, ia ingin keluarga Kenny menemaninya. Tak lama kemudian, Mer, John, dan adik John yang bernama Billy bertemu di depan rumah Kenny. Dengan berat hati, mereka memberitahu kondisi Erin yang ditemukan meninggal pagi ini. Tentu Kenny kesulitan menerima berita buruk ini. One person fucking did this. Dylan Henchey, DJ's father. Kenny pikir satu-satunya orang yang memiliki alasan untuk membunuh Erin adalah Dylan. Dylan tidak ingin Erin melahirkan anak mereka dan karena itulah Dylan membenci Erin. Di tempat lain, keluarga Mer lainnya mengunjungi pusat rehabilitasi untuk mempertemukan Drew dengan ibu kandungnya. Ibu kandung Drew bernama Carrie dan ia ingin mengambil hak asuh Drew yang saat ini dipegang Mer. Jika Mer menolak, maka ia akan melaporkannya ke Dinas Perlindungan Anak. Sementara itu, Mer sudah di kantor polisi menginterogasi Dylan yang dipanggil ke kantor polisi. Dari keterangan Dylan, ia memberitahu ia terakhir melihat Erin di hutan.
Namun Dylan mengaku ia tidak berbicara apapun dengan Erin karena hubungannya dengan Erin adalah canggung. Dylan juga mengaku kalau ia pulang ke rumah sekitar tengah malam. I didn't fucking kill her. Ia berkata kalau ia tidak membunuh Erin, namun saat ini ia adalah tersangka utama. Kemudian Mer menghadapi wartawan untuk memberitahu tentang kasus pembunuhan Erin yang masih di tahap pemeriksaan awal. Seorang wartawan bertanya apakah pembunuhan Erin berhubungan dengan menghilangnya Kathy. We're not investigating them as related incidents right now, but we're not. Kepala polisi menjawab kalau saat ini kepolisian tidak menganggap kasus ini berhubungan, namun kepolisian akan tetap menyelidiki lebih lanjut. Seorang perempuan bernama Dawn merupakan ibu Kathy dan juga teman Mer. Ia bertanya bagaimana dengan kasus menghilangnya anaknya. Hal ini memancing amarah warga, namun saat ini kepolisian tidak memiliki petunjuk apapun. Mer memasuki ruangannya dan bertemu dengan seorang detektif bernama Colin. Colin adalah detektif dari pusat yang akan membantu Mer menyelidiki kasus Erin dan Kathy. Mer bukanlah orang yang ramah sehingga impresi awal Colin buruk padanya. Waktu berlalu, kepolisian sudah melihat video yang berisi Brianna saat memukuli Erin kemarin. Di sana Mer juga melihat kalau anaknya juga ada di sana. Melihat ini, Mer membuat surat untuk menahan Brianna. Mer dan Colin pergi ke sebuah restoran yang dimiliki keluarga Brianna. Should we maybe do this outside? She beat the shit out of Aaron in a forest full of kids. Colin menyarankan untuk menahan Brianna di luar, namun Mer ingin mempermalukan Brianna karena membuli Erin. Mer membogor Brianna di depan orang-orang sehingga tentunya ayah Brianna bingung kenapa Brianna ditangkap. Waktu berlalu, Brianna sudah di kantor polisi untuk diinterogasi. Mer menunjukkan video pemukulan Erin oleh Brianna. Walau misal ternyata Brianna bukanlah pelaku pembunuhan Erin, namun video ini masih cukup untuk memenjarakan Brianna karena penganiayaan. No wonder your son fucking killed himself. Mer mengancam Brianna dan Brianna menjawab kalau Mer adalah orang yang buruk. Karena itulah ia tidak bingung kenapa anak Mer bunuh diri. Brianna tidak ingin berkata apapun pada Mer tanpa pengacara. Di malam hari, Mer sudah pulang dan ingin mencari Siobhan, namun ia masih tidak di rumah dan tidak bisa dihubungi. Ibu Mer memberitahu kalau mata Drew sering berkedip yang disebut tik dan takut mungkin ini adalah masalah serius. Mer pergi menemui Frank untuk memberitahu kalau tics Drew kambuh. Frank akan membawa Drew menemui dokter besok. Frank juga sudah mendengar tentang kematian Erin. Frank adalah seorang guru dan Erin adalah salah satu muridnya. But I got the feeling that things weren't good at home. Menurut Frank, Erin adalah anak yang pendiam dan tidak terlalu sering berbicara dengannya. Namun ia pikir kalau Erin memiliki masalah di rumah. Saat Mer kembali ke rumah, Siobhan sudah ada di sana dan Mer marah kenapa Siobhan tidak memberitahu kalau ia ada di tempat kejadian malam itu. Siobhan memberitahu kalau ia melihat Brianna memukuli Erin dan membantunya. Namun saat ia menawarkan untuk mengantar Erin pulang, ia menolaknya. Keesokan harinya, Mer menemui dokter untuk membahas masalah Drew. Dokter berkata kalau tics pada anak-anak adalah hal yang normal dan akan menghilang saat semakin dewasa. Yang dikhawatirkan Mer adalah anak tertuanya, yaitu ayah Drew mengalami hal yang sama. Setelah mengalami tics, ia menjadi agresif dan emosinya tidak stabil. Ia takut hal yang sama juga akan menurun pada Drew. Setelah dari dokter, Mer kembali bekerja seperti biasa. Mer dan Colin menginterogasi beberapa remaja yang berada di hutan malam itu. Dari keterangan mereka, hal yang konsisten adalah beberapa dari mereka melihat sepeda Erin saat datang ke hutan. Mereka melihat Erin di hutan di sekitar jam 10-an malam. Namun saat pulang di sekitar tengah malam, sepeda itu sudah hilang. Tidak ada satupun dari mereka yang mendengar suara tembakan padahal Erin dibunuh dengan cara ditembak. Salah satu orang yang diinterogasi adalah Jess, sahabat Erin. Mer bertanya apakah Erin bercerita masalahnya belakangan ini, namun Jess tidak bisa mengingat apapun. Dari ponsel Erin menunjukkan terakhir kali posisi Erin adalah 20 km dari ditemukannya mayatnya. Artinya Erin ditembak di tempat lain dan tubuhnya dibawa kembali ke hutan. Mer pulang ke rumah dan malam ini ia berencana ke sebuah pesta menemani Richard. Come on, I gotta be somewhere. Why are you doing this to my daughter, huh? Saat akan pergi, ayah Brianna menghalangi Mer karena ia ingin Mer memberitahu apa yang terjadi pada Brianna.
Mer tidak memperdulikannya dan pergi, namun ayah Brianna mengejarnya. Mer pergi ke acara pesta perayaan buku Richard karena ia adalah seorang penulis. Namun karena Richard sangat sibuk, ia bahkan tidak berbicara dengan Mer. Lelah menunggu, Mer berencana pulang. Richard menyadarinya dan meminta maaf. Mer sudah lelah, namun Mer luluh dan kembali ke dalam pesta. Di tempat lain, Dylan pergi ke sebuah minimarket tempat Dawn bekerja. Saat Dylan kembali ke mobilnya, Kenny sudah berada di sana dengan menodongkan sebuah pistol. Dylan berkata kalau ia tidak membunuh Erin, namun Kenny tidak mempercayainya. Kenny meminta Dylan berkendara ke hutan tempat mayat Erin ditemukan. Karena takut, Dylan tidak memiliki pilihan lain. Saat sampai di hutan, Dylan memohon ampun karena ia tidak membunuh Erin. Namun Kenny yang dipenuhi amarah menembak Dylan beberapa kali di hutan. Sementara itu, Jess sedang menangis di kamarnya karena kematian Erin dan ibunya mencoba menghiburnya. Jess memberitahu kalau Erin memberitahunya sebuah rahasia dan memintanya untuk tidak memberitahu siapapun. Saat ini Jess bingung apakah ia harus memberitahu rahasia ini atau tidak. Kemudian Jess dan ibunya mendatangi rumah Lori. Jess memberitahu kalau rahasia Erin yang diberitahu padanya adalah kalau Dylan bukanlah ayah dari anak Erin. Erin tidak memberitahu siapa, namun Jess pikir kalau orang itu adalah Frank, mantan suami Mer. Karena itulah Jess memberitahu Lori dan bukannya Mer. Aaron wouldn't tell me who the real father was, but I think it's Frank Sheehan. Keesokan harinya, Mer dan Colin menemui koroner yang memeriksa mayat Erin. Berdasarkan pemeriksaan, Erin dibunuh di sekitar jam 12 hingga jam 2 pagi. Tidak ada tanda-tanda pemerkosaan padahal Erin ditemukan tanpa pakaian. Salah satu jari Erin juga buntung yang sepertinya karena terkena tembakan peluru. Berdasarkan keterangan ini, artinya Erin dibunuh di tempat lain karena para remaja di hutan tidak mendengar suara tembakan. Pakaian Erin dibuka agar terlihat seperti pemerkosaan, namun hal ini tidak terjadi pada Erin. Sementara itu, John dan Billy sudah berada di hutan. Ternyata Kenny merebut paksa pistol milik Billy dan seseorang melihat mobil Kenny di sini semalam. Di sekitar sungai mereka menemukan Kenny yang sedang teler. Dengan santai, Kenny memberitahu kalau ia sudah membunuh Dylan. Kenny mengakui perbuatannya dan dibawa ke kantor polisi pada Mer dan Colin. Kenny tidak menyesali perbuatannya, namun setidaknya ia sudah membalas dendam kematian anaknya. Namun ternyata Dylan tidak meninggal. Mer memberitahu kalau kondisi Dylan sekarang sedang buruk namun nyawanya tidak terancam. Di malam hari, Lori menemui Mer di rumahnya dan mengajaknya berbicara. Lori menemui Mer untuk memberitahu kalau Jess menjelaskan kalau Dylan bukanlah ayah dari anak Erin. Mer bingung kenapa Jess memberitahu ini pada Lori dan bukan padanya. Lori menjawab karena Jess berpikir kalau ayah sebenarnya adalah Frank. Mendengar ini, Mer tidak berpikir kalau ini adalah sebuah kemungkinan. Namun Jess berkata ia pernah melihat Frank di rumah Erin beberapa kali dengan membawa popok dan susu bayi. Mer memutuskan untuk menemui Frank untuk membicarakan ini. Mer marah karena sebelumnya ia dan Frank pernah berbicara tentang Erin dan Frank berkata kalau ia tidak terlalu dekat dengan Erin. Mer memberitahu kalau ada rumor yang berkata kalau Frank adalah ayah dari anak Erin. Tentu Frank membantahnya karena ia bukanlah orang seperti itu. Ia menjelaskan ia pernah membantu Erin beberapa kali setelah ia memiliki anak karena tahu tidak mudah menjadi ibu di usia remaja. Are you willing to take a paternity test? Mer sebenarnya mempercayai Frank, namun untuk jaga-jaga ia ingin Frank melakukan tes DNA. Keesokan harinya, Mer juga memberitahu orang tua Dylan tentang kemungkinan kalau Dylan bukanlah ayah dari anak Erin. Orang tua Dylan sangat mencintai anak Erin karena ia adalah cucu pertama mereka. Sementara di kantor polisi, Frank sedang diinterogasi oleh Colin. Frank menjelaskan kalau di malam pembunuhan Erin, ia sedang di rumah mengadakan pesta pertunangannya. Saat Frank pulang, Mer sudah ada di ruangannya. Mer memegang log telepon ponsel Erin dan orang terakhir yang dihubunginya adalah seorang deacon gereja. Mereka pergi ke rumah pendeta dan bertemu dengan sepupu Mer, Bapak Dan. Mereka ingin menemui Deacon Mark, namun saat ini ia sedang di gereja. Mer dan Colin menemui pria bernama Deacon Mark yang merupakan orang terakhir yang dihubungi Erin. Deacon Mark menjelaskan di malam pembunuhan Erin ia sedang di gereja. Malam itu Erin menelponnya dengan keadaan marah dan juga sedih.
Alasan Erin menelponnya karena Erin adalah bagian dari paroki muda gereja. Keesokan harinya, di sebuah taman ditemukan potongan jari Erin cukup jauh dari tempat Erin ditemukan. Sepertinya di taman inilah tempat Erin dieksekusi. Lokasi ini berada 20 km dari lokasi terakhir Erin terlihat. Jarak ini terlalu jauh untuk Erin menggunakan sepeda, yang artinya ada seseorang yang mengantarnya dengan mobil. Mary ingin menutup semua area taman dan mengirim anjing canine untuk mencari petunjuk seperti peluru yang menembak Erin. Di tubuh Erin tidak ada peluru, yang artinya peluru ini seharusnya masih ada di taman ini. Setelah seharian mencari petunjuk di taman, Mary memeriksa lokasi yang dicurigai oleh anjing canine. Dari atap, ia melihat goresan kayu di mana peluru lewat. Peluru ini memantul dan Mary bisa menemukan sebuah peluru yang menempel di sebuah pohon. Keesokan harinya, kondisi Dylan membaik setelah cukup lama tak sadarkan diri. Kondisi Dylan baik-baik saja walau tentunya masih kesakitan. Ayahnya memberitahunya kalau ada kemungkinan kalau anak Erin bukanlah anaknya. Untuk memastikannya, sebaiknya Dylan melakukan tes DNA. Sementara itu, sedang diadakan sebuah festival. Mary memasak bersama John dan John tidak mau berbicara dengannya. John mendengar Mary meminta Frank melakukan tes DNA. John menunjukkan kalau di malam pembunuhan Erin, Frank selalu bersamanya hingga ia tidur. Di saat yang sama, Colin menemui Mary. Ia memberitahu kalau ada telepon anonimus yang memberitahu untuk memeriksa kenapa Deacon Mark dipindahkan ke gereja di sini. Mereka pergi ke rumah pendeta, namun tidak ada yang menjawabnya. Dari lantai atas, Deacon Mark melihat Mary dan Colin sehingga ia dengan sengaja menghindari mereka. Keesokan harinya, Mary ditelepon Betty yang mengadu karena tetangganya yang ia benci mencoret gubuk di belakang rumahnya. Karena suami Betty sudah bisa mengoperasikan kamera CCTV, Mary bisa memeriksanya. Ia bisa melihat tetangganya memang melakukan itu, namun Mary memilih menghapusnya untuk menghindari konflik. Setelah itu, Mary menemui Carrie, ibu dari Drew. Carrie ingin Drew tinggal bersamanya dan jika Mary menolaknya, maka ia akan melapor lembaga perlindungan anak. Mary tidak mempercayai Carrie karena ia adalah seorang pecandu yang delusional. Hubungan Carrie dan Mary buruk dan Carrie memberitahu kalau Kevin sangat membenci Mary. Kevin fucking hates you. Mary ke kantor polisi, namun ia pergi ke ruangan barang bukti. Dari salah satu barang bukti, ia mencuri beberapa benda terlarang. Sementara itu di malam hari, Deacon Mark berhenti di tengah jembatan. Dari bagasi mobilnya, ia membawa sepeda milik Erin dan ia membuangnya ke sungai. Keesokan harinya, kepala polisi menemui Mary di rumahnya. Ia memberitahu kalau pagi ini Carrie ditahan polisi karena di mobilnya ditemukan barang terlarang. Carrie membantah kalau benda itu adalah miliknya karena ia sudah bersih dan tidak menggunakan narkoba itu lagi. Saat melihat bungkus narkoba itu, kepala polisi mengenalinya. Ia memeriksa barang bukti dan menemukannya sudah menghilang. Ia tahu kalau yang menjebak Carrie adalah Mary, namun Mary membantahnya. Namun kepala polisi tahu kalau ini adalah ulah Mary sehingga ia menghukumnya dengan diskor untuk sementara waktu. Kepala polisi meminta agar Mary tidak memeriksa kasus Erin dan Kathy. Karena kini Mary tidak ada kerjaan, ia menghabiskan hari ini bersama Lori di taman. Hidup Mary mulai hancur setelah kematian anaknya Kevin karena bunuh diri. Yang men-triggernya adalah Mary tidak pernah mau membicarakannya dengan siapapun. Di tempat lain, Colin baru diberitahu kalau Mary dibebas tugaskan. Mary digantikan oleh detektif lain untuk menyelidiki kasus Erin. Frank Sheehan isn't that baby's father. Neither is Dylan Hinchy. Selain itu, hasil DNA anak Erin sudah muncul, namun baik Dylan atau Frank bukanlah ayah dari anak Erin. Sementara itu, Dawn sedang memberi makan cucunya alias anak dari Kathy yang menghilang setahun yang lalu. I'm calling you to tell you Katie's ready to come home. Ia menerima telepon dari seorang pria misterius. Ia memberitahu kalau Kathy masih hidup dan dengan $5.000 ia bisa mengembalikan Kathy. Dawn memberitahu Beth tentang ini dan Beth berpikir kalau ini adalah scam. Beth menyarankan untuk tidak memberikan penelpon ini uang apapun. Selain itu, Dawn juga sudah tahu kalau Mary diberhenti tugaskan dari kepolisian. Dawn berpikir kalau ia adalah salah satu alasannya karena ia sering mendesak Mary untuk mencari anaknya. Di tempat lain, Mary menemui seorang terapis karena ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi Mary. Sementara itu, Colin menemui Deacon Mark untuk mencari informasi lebih jauh karena sebelumnya Deacon Mark menghindarinya. Colin bertanya apa alasan kenapa Deacon Mark dipindahkan ke sini.
Deacon Mark tidak mau menjawabnya, namun Colin sudah tahu alasannya karena di gerejanya sebelumnya, Deacon Mark memiliki tuduhan kekerasan seksual pada remaja perempuan. Tentu hal ini menarik perhatian Colin karena orang terakhir yang dihubungi Erin adalah orang yang dituduh melakukan kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Deacon Mark menjawab kalau tuduhan sebelumnya tidak terbukti dan ia tidak memiliki hubungan apapun dengan kematian Erin. Di tempat lain, tentu Mer tidak akan tinggal diam begitu saja. Ia memeriksa sosial media Erin dan terlihat dari curhatannya kalau Erin sangat mencintai anaknya. Sama seperti Erin, Mer juga sangat mencintai anaknya. Kevin, open the door. Ia mengingat ternyata Kevin dan Carrie adalah pasangan pecandu beban keluarga. Kevin dan Carrie sering mencuri uang Mer untuk membeli barang terlarang. Kevin membenci Mer bukan karena Mer adalah ibu yang buruk, melainkan Kevin yang merupakan anak yang bermasalah. Mer mendengar bel pintu dan memeriksanya dan yang ia lihat adalah Carrie dengan Drew. Malam ini seharusnya Drew tinggal bersama Carrie, namun Drew tidak bisa tidur karena rindu kura-kura peliharaannya. Kita sudah melihat masa lalu Carrie dan kenapa hubungan Carrie dan Mer sangat buruk. Carrie berjuang sangat keras untuk kembali hidup normal dan ia tahu yang mencoba menjebaknya adalah Mer, namun Mer membantahnya. Yang diinginkan Carrie hanyalah diberi kesempatan kedua untuk membuktikan kalau ia sudah berubah. Di tempat lain, kita melihat seorang perempuan bernama Missy yang merupakan seorang prostitut. Ia sedang menyewakan jasanya pada seseorang dan akan berhubungan badan di dalam mobil. Namun pria ini malah mencekik dan menyerang Missy. 3 hari kemudian, berita menghilangnya Missy menjadi berita hangat di East Town. Warga berpikir kalau menghilangnya Missy berhubungan dengan menghilangnya Katie dan kematian Erin. Mer memutuskan untuk pergi ke rumah Colin. Karena Mer tidak memiliki akses ke data yang dimiliki polisi, ia menemui Colin untuk mengetahui apa yang ia tahu tentang Missy. Colin menjelaskan kalau Missy awalnya adalah seorang pelajar berprestasi hingga mengalami kecelakaan. Setelah itu, ia mulai menggunakan barang terlarang dan memiliki histori sebagai prostitut sama seperti Katie. Colin berpikir kalau kasus Missy dan Katie berhubungan namun berbeda dengan kasus Erin. Missy dan Katie sama-sama pecandu narkoba dan memiliki akun sosial media untuk prostitut. Erin bukan pecandu narkoba dan tidak memiliki akun sosial media prostitut. Namun Mer tahu kalau Erin memerlukan uang untuk operasi telinga anaknya sehingga bisa saja ia juga melakukan prostitusi. Colin membantahnya karena ia sudah memeriksa ponsel dan komputer Erin dan tidak menemukan indikasi apapun. Keesokan harinya, Mer dan Colin kembali menemui sahabat Erin, Jess. Colin bertanya kenapa Erin tidak pernah memberitahu Dylan kalau ia bukan ayah dari anaknya. Jess menjawab kalau orang tua Dylan sangat baik dan Erin ingin anaknya merasakan kasih sayang dari orang seperti orang tua Dylan. Mer bertanya apa yang Erin lakukan untuk mengumpulkan uang untuk operasi telinga anaknya. Jess menunjukkan akun prostitut Erin yang ternyata memang memilikinya. Namun Jess memberitahu kalau Erin hanya akan melakukannya untuk sementara waktu hingga uang untuk operasi telinga anaknya terkumpul. Namun Erin tidak pernah melakukannya karena ia tidak berani melakukannya. Sebelum pulang, Mer bertanya apakah Jess tahu di mana Erin biasa menyimpan jurnalnya. Jess memberitahu Erin menyimpannya di lemari di sudut kamarnya. Keesokan harinya, Mer pergi ke rumah Erin yang saat ini kosong karena Kenny juga sedang dipenjara. Mer mencari jurnal Erin di tempat yang diberitahu Jess, namun ia tidak bisa menemukan buku jurnal itu. Namun ia menemukan sebuah kalung emas custom di sana. Di malam hari, Dawn memutuskan untuk mengikuti arahan orang misterius yang berkata kalau ia tahu di mana Katie berada. Dawn pergi ke sebuah bangunan terbengkalai di mana Katie berada. Dawn memasuki bangunan itu, namun saat di sana seorang pria mencuri tasnya. Pria itu meninggalkan Dawn, namun ternyata dompet Dawn tidak berisi uang, melainkan sobekan lembaran Katie. Ternyata pria ini adalah Freddy, adik Beth yang butuh uang untuk membeli barang terlarang. Dawn memutuskan pulang dan di rumahnya saat ini sedang ada Beth yang sedang menjaga cucunya. Dawn memutuskan untuk tidak memberitahu Beth kalau adiknya baru saja mencoba menipunya. Flashback ke waktu saat Missy diculik. Penculiknya membawa Missy ke sebuah bar. Ia dikurung di sebuah ruangan kedap suara dan ternyata di sana juga ada Katie yang sudah dikurung selama setahun. Who are you? I'm Katie. Katie Bailey.
Kembali ke masa sekarang. Sebuah mobil menabrak tiang listrik yang membuat listrik kota mati dan supirnya adalah Betty, orang tua yang sering menelepon Mer. It's gonna be okay, Ryan. It's our secret, right? Lori sedang mencari lilin dan ia mendengar kalau suaminya John dan anaknya Ryan sedang membicarakan sebuah rahasia. Keesokan harinya, Mer menghabiskan malam bersama Lori, John, dan Billy. Belum lama ini, Lori baru saja menemui Kenny di penjara dan ia meminta Lori untuk mengadopsi anak Erin. Do you think Kenny ever hit her, John? Mer bertanya apakah menurut mereka Kenny pernah memukul Erin. Kenny dikenal sebagai orang yang temperamen namun ia masih menyayangi Erin. Namun mereka tahu kalau Erin tidak diurus dengan baik oleh Kenny apalagi setelah ibunya meninggal. Lori, John, dan Billy bergantian mengurus Erin, bahkan Erin pernah menginap di rumah Billy beberapa minggu. Billy tidak nyaman membicarakan Erin sehingga ia memilih pergi. Di tempat lain, Dylan dan Brianna sedang membicarakan anak Erin. Dylan sudah tahu kalau anak Erin bukan anaknya, namun orang tuanya ingin mengadopsi anak Erin. Brianna bertanya, di malam saat Erin dibunuh, Brianna bangun namun Dylan tidak ada di kasur bersamanya. Brian ingin tahu saat itu Dylan ada di mana, namun Dylan malah mengusirnya. You should probably leave. Keesokan harinya, Mer menemui seorang perempuan bernama Tammy yang seorang mantan prostitut yang bekerja sebagai informan untuknya. Mer ingin membicarakan tentang kasus Missy dan Erin. Tammy ingat pernah melihat Missy namun ia tidak pernah melihat Erin. Mer ingin Tammy memeriksa apakah belakangan ini ada kejadian aneh atau orang yang mencurigakan. Sementara itu di sekolah, saat jam istirahat para murid sedang makan siang dan adik Ryan Moira dibully di depan semua orang. Ryan tidak menerimanya dan memukuli orang yang membuli adiknya dengan memukulinya berkali-kali. Tentunya hal ini membuat Lori dipanggil ke sekolah. Terlihat Ryan memiliki masalah di rumah yang membuat emosinya tidak stabil. Lori bertanya apa yang terjadi, namun Ryan malah melarikan diri dan menangis di taman. Is it with the same woman as before? Lori yang khawatir menenangkannya dan bertanya ada apa dengannya. Lori berpikir rahasia yang disimpan Ryan dan John sebelumnya adalah Ryan memergoki John berselingkuh lagi. Ryan mengiyakannya dan yang bisa dilakukan Lori hanya memeluknya. Di malam hari, Lori terpaksa mengusir John dari rumah karena kasus perselingkuhannya. Di tempat lain, Jess memasuki mobil bersama Dylan dan temannya. So what did you say to that detective? I told her the journals were in her old hiding place. Ternyata Jess dengan sengaja memberitahu Mer lokasi jurnal palsu dan karena itulah Mer tidak bisa menemukan jurnal Erin. Mereka pergi ke rumah Erin dan Jess tahu lokasi asli di mana Erin menyimpan jurnalnya. Dari dalam radiator mereka bisa menemukan beberapa buku jurnal Erin dan uang yang dikumpulkan Erin untuk operasi anaknya. Mereka mencari jurnal Erin untuk membakarnya karena sepertinya ada sesuatu yang mereka tidak ingin orang-orang ketahui. Di tempat lain, Deacon Mark datang ke sebuah restoran untuk membeli makanan. Beberapa remaja sedang makan dan tahu reputasi Deacon Mark yang dituduh memperkosa remaja di gereja sebelumnya. Hey father, I hear you got yourself a little altar girl. Mendengar ini membuat mereka marah dan memutuskan untuk memukuli Deacon Mark. Deacon Mark pulang dengan dipenuhi luka. Bapak Dan khawatir dengan keadaannya, namun Deacon Mark sangat lelah dan tidak bisa melakukan apa-apa. I was with Erin the night she was killed. Deacon Mark bercerita kalau ia bersama Erin di malam ia dibunuh. Padahal awalnya ia hanya berkata kalau Erin hanya menelponnya. Deacon Mark menjelaskan kalau Erin menelponnya untuk meminta dijemput. Rencana Deacon Mark adalah untuk mengantar Erin pulang. Namun Erin menerima pesan dari seseorang dan ingin diantar ke taman sehingga Deacon Mark menurutinya. Bapak Dan bertanya kenapa Deacon Mark tidak memberitahu ini pada polisi. Ia menjawab jika ia memberitahu ini maka ia akan menjadi tersangka utama apalagi ia memiliki tuduhan pelecehan di gerejanya sebelumnya. Namun Deacon Mark bersumpah kalau ia tidak membunuh Erin. If I said no, would you believe me? Keesokan harinya, Mer menjemput Colin untuk menemui seseorang yang Tammy bawa. Mereka bertemu dengan perempuan yang seorang prostitut yang pernah diserang seseorang. Ia menjelaskan kalau seorang pria menyewanya namun ia malah mencekiknya. Ia berhasil melawan dan melarikan diri. Yang ia ketahui adalah pria itu berkulit putih,
Ia merokok rokok bermerek Winston dan menggunakan mobil blind van berwarna biru. Setelah mendapatkan informasi ini, mereka mencari informasi mengenai pemilik van berwarna biru. Mereka mencari beberapa orang dan salah satunya adalah pria bernama Wayne. Wayne tinggal sendiri di sini dan mobil van itu adalah miliknya. Mer melihat kalau rokok Wayne bermerek Winston. Ternyata Wayne memanglah penculik Kathy dan Missy. Mereka menyadari kalau Wayne sedang bersama seseorang. Kathy dan Missy menyadari kalau Wayne sedang bersama seseorang. Mereka mengetuk-ngetuk pipa berkali-kali dan Wayne berkata kalau pipa radiatornya rusak. Mer melihat kalau di sisi rumah Wayne dipenuhi dengan kamera CCTV sehingga Mer semakin curiga. Missy dan Kathy semakin keras memukuli pipa. Colin ingin memojokkan Wayne, namun Wayne lebih dulu menembak Colin dan membunuhnya. Mer berhasil melarikan diri walau tangannya juga tertembak. Ia pergi ke atap dan di sana ia menemukan Kathy dan Missy yang dikurung. Mer bersembunyi di atas, namun karena rumah ini dipenuhi kamera, Wayne bisa dengan cepat tahu di mana lokasi Mer berada. Mer menyadari kalau ia dipantau kamera sehingga ia bersembunyi di dalam blind spot. Saat lengah, Mer menyerang Wayne namun tak cukup kuat untuk membunuhnya. Mer melarikan diri ke bawah, mengambil pistol Colin, kemudian menembak Wayne berkali-kali yang tentunya membunuhnya. Tentunya dengan meninggalnya Wayne membuat Kathy dan Missy bisa terbebas. Mer menjadi pahlawan, namun harga yang harus dibayar adalah kematian Colin. Selain itu, Deacon Mark juga memberitahu polisi tentang ia yang menjadi orang terakhir yang terlihat bersama Erin saat ia masih hidup. Deacon Mark membuang sepeda Erin karena panik, namun ia bersumpah kalau ia bukan pembunuh Erin. Kepala polisi memutuskan Deacon Mark akan ditahan karena menyembunyikan barang bukti yaitu sepeda Erin. Di malam hari, Mer sudah di rumah bersama Lori. Lori bercerita kalau John berselingkuh lagi dengan selingkuhannya 5 tahun yang lalu. Mer bingung kenapa Lori tidak menceraikannya dan Lori menjawab kalau ia masih mencintainya. Sementara itu, John yang sudah tidak serumah dengan Lori akan tinggal bersama ayahnya dan Billy. Billy datang dengan mood yang buruk dan berkata kalau John selalu membuat masalah dan ia yang harus membersihkan masalahnya sendiri. Keesokan harinya, kepala polisi memberitahu Mer kalau kasus kematian Erin dan penculikan Missy dan Kathy tidak berhubungan. Wayne sedang di tempat lain saat Erin dibunuh. Tentunya hukuman Mer sudah dicabut dan ia sudah bisa lagi kembali bekerja. Saat Mer kembali bekerja, ahli senjata kepolisian yang memeriksa peluru yang menembak Erin memberitahu kalau peluru ini digunakan sebuah pistol polisi di tahun 80-an. Di saat yang sama, Brianna memanggil Mer untuk memberi keterangan. Mer dan kepala polisi mendengarkan keterangan Brianna yang memberitahu saat ia terbangun, Dylan tidak di sampingnya di malam Erin dibunuh. Padahal sebelumnya Brianna berkata kalau Dylan bersamanya hingga pagi. Look, I'm just trying to do the right thing, okay? For Erin and for that baby. Tentu sekarang membuat Dylan menjadi tersangka utama lagi untuk kasus pembunuhan Erin. Dylan dipanggil ke kantor polisi lagi untuk diinterogasi. Dylan menjelaskan di saat Brianna terbangun, ia tidak di sampingnya karena ia sedang merokok di luar. Dylan tidak ingin berkata apa-apa lagi tanpa pengacaranya. I think I want a lawyer. Keesokan harinya, Beth menelepon Mer karena khawatir adiknya tidak bisa dihubungi 3 hari terakhir. Mer memeriksa rumah Freddy dan sudah menemukannya dengan kondisi overdosis. Namun saat di sana, ia melihat pakaian dengan nama keluarga Erin. Ada juga sebuah kaos reoni keluarga Erin dengan tanggal di kaos itu. Tanggal ini adalah tanggal yang sama dengan tanggal yang tertulis di kalung yang dimiliki Erin. Di malam hari, Mer sedang bersama Lori. Mer bertanya tentang reuni keluarga Lori di danau. Lori menjawab kalau reuni itu diadakan tak lama setelah ibu Erin meninggal untuk menghibur Erin dan Kenny. Yang datang adalah keluarga Lori, keluarga Kenny, dan Billy. Di tempat lain, John baru pulang dan melihat ayahnya sedang gelisah sehingga ia menanyainya. Ayah John menjelaskan di malam saat Erin dibunuh, ia melihat Billy pulang di jam 3 dini hari dan dipenuhi darah. Ayah John berpikir kalau yang membunuh Erin adalah Billy. Keesokan harinya, kepala polisi dan Mer menemui Kenny. Mereka bertanya kenapa Freddy memiliki pakaian Erin. Kenny menjawab kalau ia sengaja memberikan pakaian Erin agar bisa bermanfaat. Mer juga bertanya tentang reuni keluarga Kenny.
Kenny menjawab kalau ia hanya bersenang-senang untuk menghiburnya dan Erin setelah ibunya meninggal. Mer menunjukkan kalung yang ia temukan dan Kenny tidak pernah memberikan kalung ini pada Erin. Karena kalung ini memiliki tanggal yang sama dengan tanggal reuni keluarga, sepertinya orang yang memberikan kalung ini ikut di reuni ini. Kenny memberitahu kalau di liburan itu ia dan Erin tinggal bersama Billy di kabin yang sama. Di malam hari, Jess keluar rumahnya dan Dylan sudah menunggunya. Jess tidak ingin memasuki mobil sehingga ia melarikan diri. Ia bersembunyi di kolong mobil namun Dylan bisa menemukannya. Dylan menodong Jess dengan pistol dan berkata agar Jess tidak memberitahu Mer apa-apa lagi atau ia akan mati seperti Erin. Di tempat lain, John sedang bersama Billy dan memberitahu kalau semua petunjuk mengarah kalau Billy adalah pembunuh Erin. Billy mengakui kalau ialah yang memang membunuh Erin. Keesokan harinya, John memberitahu Lori kalau Billy adalah pembunuh Erin. Namun tentunya Lori tidak pernah mengira kalau Billy bisa melakukan hal seburuk ini. Tahu kalau mungkin Billy akan dipenjara, John ingin mengajak Billy ke kabin untuk memancing karena mereka tidak akan bisa melakukan itu lagi. Mereka bersiap pergi dan di kotak pancing, Billy menyimpan sebuah pistol. Di tempat lain, Mer pergi ke sebuah toko emas untuk bertanya apakah kalung milik Erin dibeli di sini. Pemilik toko mengiyakannya dan Mer ingin tahu siapa yang membelinya. Pembeli kalung ini adalah Billy sehingga orang yang memberikan kalung itu pada Erin adalah Billy. Mer ke rumah Lori untuk mencari Billy, namun tentunya saat ini Billy sedang bersama John memancing di sungai. Mer memberitahu Lori kalau ia pikir pembunuh Erin adalah Billy. Lori menjawab kalau baru pagi ini John memberitahu kalau yang membunuh Erin adalah Billy dan Billy adalah ayah dari anak Erin. Lori memberitahu kalau saat ini Billy sedang bersama John memancing di sungai. Dengan cepat, Mer pergi ke lokasi Bill dan ia memberitahu kepala polisi kalau pembunuh Erin adalah Billy. Tak lama kemudian, Jess datang menemui kepala polisi untuk memberi petunjuk baru. Jess memberitahu kalau Dylan memaksanya untuk membakar jurnal Erin. Namun Jess menyimpan sebuah foto dan memberikannya pada kepala polisi. Foto itu adalah foto Erin yang tidur bersama John sehingga ayah dari anak Erin sebenarnya adalah John dan bukan Billy. Alasan kenapa Jess membakar jurnal Erin karena ia tidak ingin mengetahui siapa sebenarnya ayah anak Erin. Karena ia ingin menghormati keinginan Erin yang ingin anaknya hidup bersama orang tua Dylan yang baik. Apalagi Dylan juga ingin orang tuanya mengurus anak Erin karena mereka sangat menyayanginya. Namun setelah melihat foto itu, Jess berubah pikiran. Di tempat lain, Billy dan John sedang memancing di pinggir sungai. Ternyata yang membawa pistol ini sebenarnya adalah John. Billy tahu kalau John membawanya ke sini untuk membunuhnya agar membuat seolah Billy bunuh diri agar tidak ditangkap polisi. Billy tidak melawan karena ia ingin berkorban untuk John karena John memiliki keluarga untuk dilindungi. John! Put the gun down! Put the fucking gun down! Namun di saat yang sama, Mer sudah melihat mereka. John bingung dan berencana bunuh diri namun Billy menghentikannya. Mereka berkelahi dan Mer berhasil menghentikan John bunuh diri. John memohon agar Mer membunuhnya namun tentu Mer tidak melakukannya. Waktu berlalu, Mer sudah di kantor polisi dan kepala polisi menunjukkan foto Erin bersama John. Ini adalah pertama kalinya Mer sadar kalau pembunuh Erin sebenarnya adalah John dan bukan Billy. Mer dan kepala polisi menginterogasi John. John mengakui kalau ia memang ayah dari anak Erin. Di hari liburan keluarga, Erin dan John sedang sama-sama sedih dan saling membuka diri dan merasa nyaman dan John tidak pernah memaksa Erin. Kenapa Erin mati adalah di malam kematiannya, Erin menelpon John untuk meminta uang untuk operasi telinga anaknya. Mer membantahnya karena di ponsel Erin ia tidak melihat Erin menelpon John. Ternyata Erin dan John memiliki ponsel kedua yang mereka pakai untuk berkomunikasi. John tidak memiliki uang namun Erin memegang sebuah pistol dan mengancam untuk bunuh diri karena berpikir John sudah menghancurkan hidupnya. John mencoba menyelamatkan Erin namun ia gagal. Karena panik ia meminta bantuan Billy untuk membantu menyingkirkan mayat Erin. Pakaiannya dibuka dan dibuang ke hutan agar para remaja di sana dituduh pelaku pembunuhan Erin. John memberitahu Lori dan memintanya berbohong kalau Billy pelaku pembunuh sebenarnya. Dengan pengakuan John membuat Deacon Mark akan dibebaskan. Deacon Mark sangat menyesal karena telah mengantar Erin ke taman malam itu. Sidang John dilakukan dan ia mengakui pembunuhan Erin dan akan dipenjara. Tapi jangan kemana-mana dulu, seriesnya belum tamat karena plot twistnya masih belum habis. Sebelum dipenjara, John meminta Lori untuk mengadopsi anak Erin karena ia sebenarnya adalah anaknya.
Waktu berlalu, Lori menuruti permintaan John dan mengadopsi anak Erin. Bahkan Lori juga sudah melakukan operasi telinga untuknya. Saat di rumah, Dylan menemui Lori. Dylan kesini untuk memberikan uang untuk operasi anak Erin yang kini diadopsi Lori. Dylan juga memberikan uang yang dikumpulkan Erin untuknya. Suatu hari, Mer dan keluarganya sedang makan bersama keluarganya dan kehidupan Mer sudah membaik. Saat di sana, ia melihat perempuan yang berselingkuh dengan John sehingga keadaan menjadi canggung. Hey, Mer. Fuck off. What? Mer pergi ke toilet dan bertemu dengan selingkuhan John dan berkata kasar padanya karena berselingkuh lagi dengan John. Namun ia membantah karena ia tidak pernah berhubungan lagi dengan John. Mendengar ini membuat Mer merasa ada yang janggal. Ia kembali memeriksa rekaman interogasi John dan ia berkata pistol yang digunakan menembak Erin adalah pistol biasa. Ia mengaku membuang pistol itu namun ia tidak ingat di mana dan pistol ini masih belum ditemukan. Namun dari tim pemeriksa berpikir kalau pistol yang digunakan adalah pistol khusus polisi di tahun 80-an. Suatu pagi, Mer bangun dan ditelepon oleh suami Betty karena ada sesuatu. Ia pergi untuk mengetahui apa yang ia ingin beritahu padanya. Ia ingin melaporkan setelah Betty meninggal banyak benda di rumahnya yang menghilang. Dan salah satunya adalah pistolnya. Namun anehnya pistol itu sekarang sudah kembali. Di malam kematian Erin, ia mendengar suara di belakang rumah sehingga ia memeriksa gubuknya dan di sana ia tidak bisa menemukan pistolnya. Namun saat kemarin ia memeriksanya lagi dan pistol itu sudah kembali. Pistol ini adalah pistol spesial kepolisian karena ia adalah seorang mantan polisi. Mendengar ini membuat Mer tertarik dengan pistol ini. Mer memeriksa gubuk di belakang rumah dan mereka bisa melihat pistol itu ada di sana. The strange thing is, there's 2 rounds missing. Ia menambahkan kalau pistol itu kekurangan 2 peluru. Erin juga ditembak 2 kali yaitu di jari dan di kepalanya. Hal ini membuat Mer yakin kalau pistol ini adalah pistol yang digunakan untuk menembak Erin. Yang memiliki kunci gubuk ini hanya ia dan anak yang sering memotong rumputnya. Dan anak itu adalah Ryan, anak dari Lori dan John. Erin memeriksa kamera CCTV di malam kematian Erin dan ia bisa melihat Ryan mencuri pistol dari gubuk. Mer pergi ke sekolah Ryan dan Ryan menyadari Mer. Ryan sadar kalau Mer sudah tahu perbuatannya sehingga ia melarikan diri ke rumah dan memberitahu Lori kalau Mer sudah tahu. Ryan! Mom! It's Mer! She knows she's on her way here! Tak lama kemudian, Mer dengan beberapa polisi datang untuk menangkap Ryan. Tentu ini bukan hal mudah bagi Mer, namun ini adalah hal yang harus ia lakukan. Ryan dibawa ke kantor polisi dan menjelaskan kalau ia tahu tentang hubungan John dan Erin. Ryan memarahi ayahnya dan John mengakui kalau itu adalah sebuah kesalahan. Ryan berjanji ia akan menutupi rahasia ini selama John tidak melakukannya lagi. Namun di pesta pertunangan Frank, Ryan melihat John menelepon sambil marah-marah. Ketika Ryan mengecek ponselnya, ia melihat pesan dari Erin yang mengajaknya bertemu di taman. Ryan membalas Erin kalau ia akan datang yang artinya John tidak pernah berniat menemui Erin. Kemudian Ryan mencuri pistol milik suami Betty karena ia tahu lokasinya. Di taman ia melihat Erin turun dari mobil Deacon Mark yang mengantarnya. Erin menangis karena baru saja dipukuli dan dipermalukan Brianna. Ryan tidak pernah berniat membunuh Erin dan hanya ingin menakutinya agar menjauhi ayahnya karena ia tidak ingin keluarganya hancur. Namun Erin melawan dan tanpa sengaja Ryan menembak tangan dan kepala Erin yang tentunya membunuhnya. Karena panik, Ryan mengembalikan pistol itu. Namun Ryan sangat takut sehingga ia memberitahu John dan meminta bantuannya. John dan Billy bertugas untuk menyingkirkan mayat Erin. Dan saat mati lampu, saat Lori mendengar John dan Ryan berbicara tentang sebuah rahasia inilah yang mereka maksud. Lori menambahkan ia tahu tentang kenyataan pahit ini adalah di pagi saat John menemuinya. Di hari saat John dan Billy pergi memancing. Lori setuju untuk berbohong untuk melindungi Ryan. Tentu walau Ryan tidak membunuh Erin dengan sengaja, namun ia akan tetap ditahan di penjara anak-anak. Tentu hal ini juga tidak mudah bagi Mer dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini adalah polisi prosedural, di mana kita akan menyelidiki sebuah kasus dari sudut pandang detektif. Kita disuguhkan 2 kasus yang harus Mer cari tahu apakah memiliki hubungan atau tidak. Mimin suka cerita model begini, jadi untuk tema Mimin kasih rating 10/10. Yang kedua adalah PES.
series ini sebenarnya lumayan cepat karena cuma 7 episode. Masih ada filler yang gak terlalu penting namun masih bisa diabaikan. Sangat jarang ada series yang tiap episodenya berdurasi 1 jam lebih. Karena biasanya seri-seri sekarang cuma 40 hingga 50 menitan aja. Buat Mimin, pace-nya cukup asik, jadi untuk pace Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Plot twist series ini berlipat-lipat dan Mimin yakin pasti banyak di antara kalian gagal menebak siapa pembunuh Erin. Twistnya berlipat-lipat seperti ini adalah twist kesukaan Mimin, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 10/10. Yang keempat adalah ending. Seperti film detektif pada umumnya yang memang sekali tamat, Mimin puas dengan ending di series ini karena pembunuh aslinya semuanya terungkap dan memang memiliki alasan yang masuk akal. Seperti Ryan yang tidak sengaja dan Wayne yang memang seorang psikopat. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Jujur Mimin gak expect series ini bakal sebagus ini karena kalau kita lihat di trailernya beda jauh dengan isinya. Mimin sangat enjoy nonton series ini, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 10/10. Jadi overall rating Mare of Easttown adalah 9,4. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.